Every transaction is emotional. Setiap transaksi adalah emosional, nggak harus logik. Kalau Anda pengen tidak perang harga, Anda harus naik ke atas sehingga Anda mainnya di emosional, di daerah emosional. Dari Willy Tio Sanjaya. Willy Tio Sanjaya bertanya begini, Coach, kok ada yang bilang bisnis tidak bisa autopilot? Mohon pencerahannya. Nah, ini Willy nanya nih. Ini pertanyaan pertama dari Willy Tio Sanjaya. Saya jawab, jadi bisa nggak bisnis tidak bisa autopilot? Ya bisa dong, bisa banget bahkan gitu kan ya. Jadi semua itu tergantung siapa? Semua itu tergantung kapten kapalnya. Kalau kapten kapalnya percaya bahwa bisnisnya tidak bisa autopilot, ya sudah, apa yang dia percaya itu yang dia dapat. Oh, by the way, saya baru ngomong sesuatu yang penting loh. In this life, you get what you believe. Dalam hidup ini Anda dapat apa yang Anda percayai, ya kan? Nah, jadi make sure bahwa kalau Anda lihat ada banyak bisnis yang merasa, pemilik bisnisnya merasa, wah bisnis saya mah unik banget, orang semuanya harus saya, semuanya harus saya. Mana mungkin bisa ditinggal? Itu Coach Johannes G. Pauli bilang autopilot, dia mah cuma ngomong doang, mana mungkin? Berarti ada dua kemungkinan kalau orang tersebut bicara begitu. Yang pertama adalah dia tidak percaya bahwa bisnisnya bisa autopilot. Itu. Yang kedua adalah dia mau bisnisnya autopilot, tapi ternyata tidak bisa. Karena udah coba-coba tidak bisa, akhirnya dia jadi apa? Jadi percaya bisnisnya tidak bisa autopilot. Nah, yang menarik adalah selama ini, ya memang waktunya singkat, lebih dari 10 tahun saya di bisnis coaching, kita membantu banyak pemilik bisnis dari Gratio. Saya tidak pernah menemukan bisnis yang tidak bisa autopilot. Yang saya temukan adalah banyak pemilik bisnis yang percaya atau tidak bisa bikin bisnisnya autopilot. By the way, autopilot apa sih? Autopilot simple ya. Autopilot itu berarti bisnis bisa jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Nah, itu dia. Bisnis jalan sendiri, pemilik bisnis bisa jalan-jalan. Jadi ini bicara mengenai waktu. Berarti kita harus punya kebebasan waktu, time freedom. Karena kan semua tahu, saya sering bagikan bahwa dari 3 bahan bakar yang paling utama, time, energy, and money. Yang paling mahal bukan money bahkan paling murah, energi kedua, karena ini kesehatan bisa beraktivitas. Yang pertama yang paling mahal adalah time. Kan saya selalu bilang begitu ya, you can always make more money, but you can never make more time. Jadi bangun bisnis jangan cuma profitable, tapi harus autopilot. Nah, itu jawaban cepat saya buat Anda. Tadi yang nanya siapa ya? Yang nanya adalah Messi ya. Yang nanya adalah Willy Tio Sanjaya. Mudah-mudahan kejawab udah ya. Jadi Willy, kalau bisnis Anda belum bisa autopilot atau Anda lihat ada bisnis yang belum bisa autopilot, udah pelajari aja bagaimana caranya autopilot. Cari orang yang sudah membuktikan bisa bikin bisnis autopilot dan bisa bikin bisnisnya dan bisnis klien-kliennya bisa autopilot. Langsung pelajarin resepnya, lalu terapin di bisnis kita. Jadi hidup lebih cepat kan? Bisa autopilot, oke? Itu pertanyaan pertama. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi, lihat ini pertanyaan-pertanyaan dari Anda langsung. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Nah, pertanyaan kedua, betul ya? Nah, kedua nih, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah dari Alvin Effendi. Nah, Pak Alvin Effendi nih ya. Nanyanya begini, ini menarik nih. Banyak pertanyaan menarik nih, makanya saya pilihkan nih ya, yang top pertanyaan 1 jam ke depan ini. Kalau barangnya adalah barang umum yang standar harga sudah jelas, gimana caranya biar bisa profitable? Ya, konsumen tipe ini udah nggak lihat emotional benefit lagi, Coach Johannes, karena kemarin-kemarin saya di posting saya bicara mengenai emotional benefit, jangan cuma functional benefit gitu kan ya. Nah, terus tapi langsung lihat harganya berapa. Jadi pokoknya lihat harga, yang penting harga. Nah, terus sekarang perang harga di marketplace untuk barang yang definitely sama. Nah, tinggal siapa berani kasih harga lebih murah dan produk bisa di-approach konsumen marketplace. Kata dia begitu, kata Pak Alvin nih gitu ya. Gimana caranya biar bisa profitable menurut Coach Johannes G. Pauli? Thank you Coach Johannes, katanya begitu. Ini pertanyaannya dari Alvin Effendi. Nah,
Ayo kita jawab, yuk kita bahas. Sebenarnya dia Alvin ini punya 2 pertanyaan, tapi saya coba jawab yang kedua deh, yang kedua karena lebih seru nih. Gimana caranya kalau di marketplace itu produk kita itu udah bersaing harga, udah perang harga? Gimana caranya? Katanya ngomong emotional benefit. Kan basically akhirnya ya udah, akhirnya apa? Akhirnya kan functional benefit. Saya mau jawab dua pandangan saya ya. Pandangan saya yang simple begini. Jawaban pertama dulu buat siapa? Alvin ya, Alvin, berarti kalau bisnis kita, produk kita atau jasa kita sudah perang harga, apalagi di marketplace tinggal klik sorting by price, ngek gitu kan ya, bener nggak? Nah berarti kalau gitu jawaban pertama saya adalah bisa jadi itu bukan spesifik who Anda yang tepat. Maksudnya Coach Yohanes, jadi kalau Anda jual produk atau jasa tetapi orang yang beli nawar-nawar terus dan ngurusinnya cuma harga, yang paling penting adalah harga, berarti itu bukan spesifik who Anda yang Anda mau. Loh kalau gitu gimana Coach Yohanes? Ya kalau gitu kita mesti cari spesifik who yang beneran kita mau hajar dan kita mau serving, kita mau layani. Ya dong, karena kalau yang itu terus ngomongin harga itu bukan orang-orang yang mau kita jual produk atau jasa kita. Bener ya? Berarti cari udah yang lain. Nah, bicaranya memang tidak semudah yang saya ngomong saat ini, cuman 5 detik gitu ya. Tentu kita harus pikirin, ya apa yang harus diperbaiki? What-nya. Berarti what-nya apa? What-nya itu adalah jangan cuman jualan what. Jangan cuman jualan apa produk atau jasa Anda, apalagi produk atau jasa Anda sama dengan yang ada di marketplace. Kalau gitu gimana jualannya? Jualannya adalah beyond dari what. Dan itu yang harus kita pikirin, brainstorming ya. Kalau klien-klien kita di Gratio ada teman brainstormingnya, namanya Business Coach, Certified Business Coach di Gratio. Kalau Anda belum punya, cari teman brainstorming Anda biar ketemu. Oh iya ya, produk saya tuh dijualnya sama di marketplace dengan yang lain. Tapi bagaimana bikin supaya saya jualannya bukan cuman what, tapi beyond dari what. Ya, nah tambahkan apa? Tambahkan feature, tambahkan benefit, tambahkan emotional benefit. Ya, sekali lagi tentu saya tidak bisa menjawab spesifik pertanyaan Anda karena saya belum tahu bisnis Anda apa, produk Anda apa, atau jasa Anda apa. Tapi kalau kita tahu bisa brainstorming, ketemu jawabannya. Jangan jualan ke spesifik who yang ngomonginnya cuman harga murah. Nah, itu jawaban pertama saya loh ya untuk Anda yang perang harga. Saya mau jawab semakin praktis lagi. Jawaban kedua. Nah, ini jawaban kedua. Jawaban kedua adalah kalau Anda beneran di marketplace ya, di marketplace yang lewat internet dan sebagainya gitu. Dan ternyata selama ini Anda itu perang harga, terus Anda udah nggak bisa turunin lagi segala macam dan gimana? Perhatikan deh. Coba keluar dari sepatu Anda, lalu ada di sepatunya customer. Nah, pertanyaannya, kalau Anda jadi customer, Anda masuk ke marketplace, Anda cari sebuah barang atau jasa. Kalau Anda beneran klik sorting by price, oke? Pertanyaannya, apakah Anda langsung beli barang atau produk atau toko yang muncul pertama kali paling murah di atas? Anda langsung beli nggak? Jawabannya enggak. Kok enggak, Coach? Enggak. Kalau nggak ada yang beli, kalau nggak ada yang review, cuman posting doang tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang review, nggak ada yang komen, nggak ada yang apa, gimana menurut Anda? Kan Anda takut juga, karena takutnya kan, ini nanti bener nggak nih gitu kan. Anda akan turun ke bawah, harga makin lama makin mahal, betul? Sampai ada titik di mana Anda ngelihat, wow, yang lain nggak ada yang beli, nggak ada yang beli, nggak ada yang beli. Yang ini ada yang beli, belinya 50 orang, 150 orang, reviewnya bintang 5. Begitu lihat komen, wah komennya bagus semua. Pertanyaannya, Anda lebih prefer, Anda lebih suka beli sama toko yang ini nggak? Iya kan? Nah, walaupun harganya lebih mahal dari yang paling murah. Nangkap ya maksud Coach Yohanes ya? Jadi poinnya adalah every transaction is emotional. Setiap transaksi adalah emotional. Nggak harus logik. Kalau Anda pengen tidak perang harga, Anda harus naik ke atas sehingga Anda mainnya di emotional, di daerah emotional. Jadi itu emotional begitu dilihat, wow, ini yang beli 150 orang, yang lain 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 5. Yang ini 150, wah ini pasti laku nih. Wah ini harganya, aduh lebih mahal sih dari yang paling murah. Tapi oke lah, aku beli yang ini lah. Lihat komennya, lihat reviewnya, oh 5. Ya, terus merchant-merchantnya bagus segala macam, udah beli. Nah itu jawaban kedua Coach Yohanes G. Pauli kalau Anda perang harga di marketplace. Ya, dan pertanyaannya adalah gimana caranya bikin review, gimana caranya bikin orang bisa beli, gimana caranya supaya itu banyak yang beli. Nah, ingat baik-baik bahwa tugas utama Anda waktu bikin toko pertama kali di toko online, di marketplace, bukan dapat untung.
Itu kalau practical tips ya dari Coach Johannes G. Pauli. Tapi dapat apa? Bukan dapat profit, tapi dapat apa? Dapat review, and then dapat apa? Dapat komen, Anda dapat buyer sehingga orang bisa lihat toko Anda laku. Nah, bukan dari untuk bisa dapetin review customer segala macam, nggak harus lewat ini loh ya, nggak harus lewat harga turun murah dan Anda nggak untung, bukan. Maksud saya tujuan utamanya bukan dapat profit, bukan berarti Anda turunin harga sampai Anda rugi, bukan. Tujuan utama Anda bangun toko atau Anda bangun bisnis di marketplace pertama kali adalah Anda dapat banyak customer, Anda dapat banyak review. Caranya gimana Coach Johannes? Nah, kalau Anda brainstorming sama Certified Business Coach di Gratio, ketemu caranya dan praktis banget. Dan kemarin waktu saya bagikan di salah satu Gratio Business Workshop online, itu banyak banget orang yang bilang, wah Coach saya nggak kepikir ternyata caranya begitu. Praktis banget, oke? Nanti cari tahu ya, caranya praktis banget. Pokoknya belajar dari pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Karena kalau belajar dari pengalaman sendiri adalah guru yang terbaik, menurut saya salah itu. Kalau nggak salah total ya salah lah. Kenapa? Karena hidup ini singkat. Hidup ini singkat kan, dari sini ke sini doang hidup ini. Kenapa semuanya harus ngalamin sendiri? Ya kan? Oke, itu pertanyaan kedua. Kita lihat, ada pertanyaan ketiga kan? Kita lihat pertanyaan ketiga dari Anda yang baru follow Coach Johannes G. Pauli ya. Yang ketiga, saya mau jawab pertanyaan Anda. Nah, ini menarik nih. Ini dari Figur Teja Hartawan. Nah, Pak Figur Teja Hartawan. Pak Figur nih panggilnya ya, mungkin ya. Nah, Coach Johannes, beliau nanya nih, kalau sekarang ini pemilik bisnis pada aktif live IG. Nah, balesin komen di IG biar engagement bagus, bikin konten, ya pokoknya aktivitas personal branding lah. Sekaligus jualan juga, kata Pak Figur ini. Kalau begitu nggak bisa autopilot dong. Nah, ya kan, kita lihat. Bisa nggak tanpa personal branding di era sekarang ini bisa sukses ngalahin pesaing? Karena pesaing pada personal branding semua nih katanya. Ini bicara UMKM dan UKM ya Coach. Kalau perusahaan besar, apalagi multinasional, itu nggak perlu, kata dia begitu. Nah, cukup corporate branding aja kalau mereka mah udah sukses kalau kayak gitu. Hehehe, katanya gitu ya. Oke, yuk sekarang kita jawab. Jadi pertanyaannya dari Pak Figur ini adalah, Coach, gimana tuh kalau mau sukses UMKM dan UKM harus personal branding, which is harus IG live, harus balesin komen, harus jawab komen-komen. Berarti nggak bisa autopilot dong. Nah, saya mau jawabnya begini. Perhatikan baik-baik. Maupun itu di IG atau di sosial media lain, atau apapun aktivitas Anda sebagai pemilik bisnis, atau Anda harus ke bisnis ngurus bisnis Anda, perhatikan bedanya antara autopilot dan tidak autopilot. Kalau autopilot adalah artinya yang tidak autopilot dulu deh. Bisnis Anda belum autopilot, mau personal branding kayak, mau balesin komen kayak, mau IG live kayak, apapun lah aktivitasnya, mau ke kantor kayak, ngebrief kayak, mau meeting kayak, mau apa kayak gitu ya. Apapun aktivitas Anda sebagai kapten kapal di bisnis Anda, kalau jawabannya adalah A, yaitu Anda harus, terpaksa, berarti Anda belum autopilot. Nah, Pak Figur jadi jawabannya adalah kalau Anda adalah harus balesin IG live, harus balesin komen, harus gitu kan ya, harus gitu personal branding, harus ke kantor, harus balesin customer, harus ngurusin komplain customer, harus ngurusin keuangan, harus gitu, semuanya harus. Berarti belum autopilot. Nah, kalau gitu yang autopilot gimana Coach Johannes? Yang autopilot itu bukan harus. Yang autopilot itu mau. Bedanya apa? Jadi kalau ada pemilik bisnis yang mau balasin komen di Instagram atau di sosial media, yang mau bikin konten, yang mau bikin IG live, yang mau reply komen, kan mau. Berarti kan nggak punya keharusan kan? Kalau dia nggak mau ya nggak mau. Dia mau sama keluarganya nggak apa-apa. Dia mau jalan-jalan nggak apa-apa. Tapi kalau dia mau balesin, that's good. Itu salah satu indikator bahwa bisnisnya autopilot. Tidak harus. Jadi bedain ya. Tipis banget antara mau dan harus. Nah, jadi kalau mau autopilot gimana? Mau ke kantor silakan, mau nggak ke kantor bisnis jalan luar biasa. Mau ketemu sama customer silakan, kalau nggak mau ketemu sama customer juga bisnis jalan luar biasa. Mau bikin meeting bagus, kalau Anda mau bagus ya bagus bikin meeting. Bukan saya bilang tidak boleh bikin meeting, tapi mau bukan harus. Asik kan kalau kayak gitu?
Ya, itulah salah satu cirinya bisnis kita bisa autopilot pada saat kita mau, bukan lagi harus. Mudah-mudahan menjawab Pak Figur ya. Oke, siap nih. Kita lihat lagi ada pertanyaan apa lagi dari orang-orang yang baru-baru follow Coach Yohanes G. Pauli, baik di Instagram, di YouTube, atau Anda di Facebook ya. Yang pertanyaan keempat nih, pertanyaan keempat. Ini menarik nih pertanyaan keempat. Ini dari ws.huda ya, dari Pak Huda nih. Huda bilang begini. Step by step cara membuka bisnis yang baik dan benar, Coach Yohanes G. Pauli bagaimana? Mohon dijawab Coach Yohanes. Nah, step by step membuka bisnis yang baik dan benar. Nah, kalau saya jawab sekarang panjang dan lebar. Karena itu semua, itulah saya ada buku, saya menulis buku ini. Buku ini Business is Fun ya. Oke? Nah, ini biar kebaca saya balik nih. Nah, ini dia nih. Ini buku Business is Fun ya. Buku Business is Fun ini adalah isinya menjawab pertanyaan Bapak tadi. Pak siapa tuh? Pak Huda. Jadi Pak Huda nanya gimana caranya bangun bisnis benar-benar biar apa? Biar bisa baik dan benar. Ya berarti baik dan benar kalau bangun bisnis harus apa? Profitable dan autopilot. By the way, saya tidak lagi menjual buku, tidak. Tapi saya kasih tahu aja ada resep buku ini jadi national bestseller dan lagi ditranslate. Ini translate-nya memang tidak mudah karena bahasanya bahasa praktis. Ditranslate ke bahasa Inggris supaya bisa berdampak semakin lagi ke global, ke seluruh dunia. Nanti ada di Amazon Kindle nantinya, versi bahasa Inggrisnya juga ada di Amazon Kindle gitu ya. Nah, sekarang bagi Anda yang siap belajar sama Coach Yohanes G. Pauli, saya mau bagikan buku ini. Cara dapetinnya gimana nih? Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan Pak Huda tadi. Cara bangun bisnis yang baik dan benar. Berarti bangun bisnis yang profitable dan autopilot. Caranya gimana? Karena ini berarti adalah Business is Fun. Ini isinya 7 strategi praktis yang lengkap dan sudah terbukti berhasil bangun bisnis apapun jadi sukses, profitable, dan autopilot. Nah, ini lengkap banget bukunya, seru banget nih ya. Banyak banget komen-komen positifnya di sini yang luar biasa, saya senang banget. Dan ini saya mau bagi gratis. Caranya gimana? Bagi Anda caranya adalah 3 langkah, nanti di akhir dah saya kasih tahu. Ada 3 langkah untuk dapetin buku ini gratis, termasuk ongkos kirimnya pun gratis. Bukunya gratis, ongkos kirimnya gratis. Anda tidak perlu bayar apa-apa, tapi nanti di akhir ya. Nonton ya, nanti di akhir Coach Yohanes kasih tahu caranya buat Anda yang rajin belajar sama-sama. Lanjut yuk. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor 4 ya, nomor 4 dari Huda. Yuk kita lihat lagi. Lalu kemudian nomor 5. Nah, ini Bapak namanya Anam SCE. Nah, Pak Anam SCE ini, Pak Anam kali namanya ya, saya panggil ya. Ini pertanyaannya adalah gini. Salam Coach dari Demak. Dari Demak, bayangin keren banget. Demak atau Demak? Demak lah ya, iya. Bagaimana Coach untuk membuat sistem bisnis yang mau buka cabang baru Coach? Nah, ini seru banget nih. Gimana caranya kalau Anda mau jualan, Anda mau bangun bisnis supaya bisnis Anda betul-betul bisa apa? Supaya bisnis Anda bisa buka cabang baru. Nah, gimana caranya supaya bisa buka cabang baru? Jawaban saya simpel begini. Justru ini rahasia besar. Bagaimana cara bikin bisnis supaya profitable dan autopilot? Ini jawaban penting banget. Jadi selalu di benak saya, di benak klien-klien saya, kita selalu kasih tahu kepada para pemilik bisnis yang di coaching di Gratio, lalu pengen bisnisnya profitable dan autopilot. Selalu tips saya begini. Ini buat Pak Anam tadi ya. Pak, Bu, ayo bayangkan kalau bisnis Anda benar-benar mau di franchise. Loh, dia bilang, saya nggak mau di franchise Coach. Saya mau semuanya itu punya saya. Nanti kalaupun saya buka cabang, itu semuanya punya saya. Saya nggak mau franchise kok. Saya mau semuanya punya saya. Iya, betul. Tapi kan saya bilang, bayangkan dulu seandainya bisnis Anda mau di franchise, tapi secara baik dan benar. Di franchise kan. Artinya apa sih kalau franchise? Franchise itu definisi ala Coach Yohanes G. Pauli adalah begini. Franchise artinya adalah Anda menjual bisnis Anda kepada orang yang basic, artinya kepada orang yang basic, yang normal, yang basic. Namun mereka bisa menjalankan bisnis Anda seperti Anda menjalankan bisnis Anda pada saat Anda ada di dalamnya, bahkan bisa lebih baik dari Anda, tanpa harus ada Anda di dalamnya. Ulangi ya, berarti kalau gitu langkah pertamanya adalah kalau Anda pengen buka cabang atau Anda pengen bikin bisnis Anda autopilot adalah bayangkan dulu. Yang pertama bayangkan dulu adalah kalau Anda mau franchise-kan bisnis Anda.
Ya, oke. Bayangkan kalau Anda mau franchise-kan bisnis Anda. Padahal Anda nggak mau franchise-kan, nggak apa-apa. Bayangkan dulu. Ya, franchise-kan. Lalu kemudian, habis itu yang kedua adalah berarti Anda harus, definisi franchise harus Anda paham. Menurut Coach Johannes G. Pauli adalah berarti Anda mau menjual produk, menjual bisnis Anda kepada orang-orang lain yang basic, yang biasa, yang normal, tetapi mereka bisa menjalankan bisnis Anda sama seperti Anda menjalankan bisnis Anda, atau bahkan lebih baik dari Anda menjalankan, tanpa harus ada Anda di dalamnya. Dan bahkan yang ketiga definisi franchise adalah, dan Anda bisa terus-menerus menjual bisnis Anda kepada orang-orang lain, terus-menerus menjual, dan Anda masih menjadi pemilik bisnisnya. Nah, bingung kan Anda? Kok bisa sih Coach? Pertama, saya nggak mau franchise. Iya. Kedua, saya nggak mau jual. Iya, oke. Ketiga adalah kok bisa jual terus-menerus? Kan kalau satu bisnis udah dijual kan udah selesai jual. Enggak. Itulah autopilot adalah benaknya, selalu saya ingetin, bayangin kalau Anda mau franchise. Jadi tetap bisnisnya bisnis Anda. Nah terus maksudnya gimana Coach? Gimana caranya bisa autopilot? Bikin cabang baru, bikin sistemnya gimana? Nah begitu Anda paham end goalnya, ujungnya adalah Anda mau bikin bisnis Anda jadi franchise, walaupun Anda tidak mau franchise ya, it's okay. Tapi Anda sudah tahu, oke, berarti saya harus bikin sistem di mana orang-orang nanti yang baru itu begitu beli bisnis saya, udah ada sistemnya yang benar-benar. Saya lagi ngomongin SOP, KPI, yang flowchart, yang semuanya basic tapi ternyata nggak jalan. Basic is good, tapi kalau basic dan teori doang nggak bisa. Mana bisa bisnis kita bisa autopilot, ya kan? Bagaimana bisnis kita bisa buka cabang baru? Nah, jadi Anda mulai berpikir, oke, nah ini tips buat Anda semua. Tips singkat, satu adalah kenapa banyak orang bikin bisnis, bikin sistem di bisnisnya tidak berhasil? Karena sistem itu gajah gede banget. Gajah gede banget. Nah, kalau gajah gede banget, gajahnya gede banget, terus Anda mau langsung caplok makan, nggak bisa pasti. Bener nggak sih? Makanya tips dari Gratio Practical Business Coaching, tips dari Coach Johannes G. Pauli adalah kita harus tentuin dulu mau masuk bikin sistemnya dari mana. Mau dari belalai, atau mau dari buntut, atau dari kaki, atau dari kepala. Anda tentuin dulu. Lalu kita potong-potong pelan-pelan, step by step. Kalau enggak, sistem nggak akan pernah jadi. Itu yang pertama. Yang kedua, tips dari saya untuk bangun sistem yang beneran praktis dan biar bisa autopilot adalah Anda selain sudah potong-potong, habis itu Anda harus bikin sistem. Syaratnya cuma satu, yaitu sistem itu harus jalan day to day di bisnis Anda. Jadi kalau sistem itu tidak dipakai day to day, itu basi dan teori. Sistem itu adanya, tumpukan file, flowchart gede, tapi disimpan di mejanya Susi, udah percuma lah itu. Jadi harus bentuknya dipakai setiap hari. Bentuknya kayak gimana Coach? Tips praktis nih. Bisa jadi bentuknya checklist. Jadi checklist bisa jadi bentuknya form. Form bisa jadi bentuknya bisa jadi script. Script yang selalu di role play setiap minggu minimal dan masuk ke sini. Jadi jalan day to day, ya, oke? Bisa jadi bentuknya audio, bisa jadi bentuknya video. Wah itu praktis banget. Kalau Anda punya bisnis coach di Gratio, Anda akan diajarin step by stepnya. Bikin sistem. Ujung-ujungnya bisnis Anda jadi profitable dan autopilot. Ya, oke ya?